Minasan, konnichiwa. Ima kara Nihongo wo benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bab 26. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang endes. Endes. Apa sih yang dimaksud dengan endes ini? Jadi, endes itu minasan biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari hati yang penasaran, atau dalam kata lain, dengan bentuk endes atau endeska ini ya, mengandung unsur kekepoan dari penanyanya. Jadi endes atau kata tanyanya tuh endeska ya. Jadi ada unsur penasaran di dalamnya, makanya di sini pakainya endes. Oke, misalnya bahasa Jepangmu bagus ya. Belajar di mana? Jadi melalui kata-kata ini memang kita tidak bisa melihat ada unsur kepo ya. Maksudnya di dalam satu kalimat ini, tapi dengan menggunakan endes ini nanti ya, ini kita bisa tahu, oh berarti penanyanya ini penasaran. Kemudian, mengapa kemarin tidak datang ke pesta? Susinya enak ya, beli di mana? Masakannya enak ya, siapa yang buat? Apakah bahasa Jepang sulit? Apakah kemarin angin topan? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi ada mengandung unsur kepo ya, atau penasaran. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai endeska lebih lanjut, kita belajar kosakatanya terlebih dahulu ya minasan. Sini yang pertama ada pati. Pati artinya pesta. Sushi, ini sushi ya, makanan khas Jepang. Kemudian ada masakan. Masakan itu ryori. Ryori. Kemudian ada sulit, muzukashi. Muzukashi. Ada angin topan, taifu. Taifu. Ada bahasa Jepang, nihongo. Nihongo. Oke, kita lanjut ke pola endes ini ya. Jadi untuk membentuk suatu endes di sini ya minasan, untuk kata kerja dan kata sifat ini pakai futsukei biasa, pakai aturan futsukei pada umumnya ya. Tapi untuk kata sifatna ini naknya di bawah, jadi nandes, dan kata benda juga nggak pakai da, tapi pakainya na ya. Jadi sama nih kata sifatna dan kata benda, dua-duanya pakainya na, nandes. Contohnya misal, bahasa Jepangnya bagus ya. Sudah belajar di mana? Oke, di sini ya. Kita fokus kepada kalimat pertanyaan di terakhir. Sudah belajar. Belajar itu benkyou shimashita ya. Sudah belajar, dia lampau. Maka kalimatnya menjadi Nihongo ga jouzu desu ne. Doko de benkyou shitan desu ka? Nihongo ga jouzu desu ne. Doko de benkyou shitan desu ka? Di sini diubah ya ke futsukei benkyou shimashita-nya menjadi benkyou shita ditambah desu ka untuk kalimat tanya. Nihongo ga jouzu desu ne. Bahasa Jepangnya bagus ya. Doko de benkyou shitan desu ka? Sudah belajar di mana? Berikutnya, mengapa kemarin tidak datang ke pesta? Oke, kita fokus ke sini, datang ya, tidak datang maksudnya. Tidak datang, ini bahasa Jepangnya kimaseng deshita. Sini ada kemarin ya, artinya negatif lampau. Kimaseng deshita. Maka kalimatnya menjadi doshite kino pati e konakattan desu ka? Ingat ya minasan, kimaseng itu bentuk futsukenya adalah konai. Karena di sini ada lampau ya, jadinya konakata tambah endeska. Doshite kino pati e konakattan desu ka?
Mengapa kemarin tidak datang ke pesta? Berikutnya, sushinya enak ya. Sudah membeli di mana? Oke, sudah membeli. Di sini bahasa Jepangnya kaimashita. Kaimashita. Maka kalimat lengkapnya menjadi sushi wa oishii desu ne. Doko de kattan desu ka? Oke, kaimashita futsukenya adalah kata. Sushi wa oishii desu ne. Doko de kattan desu ka? Sushinya enak ya. Beli di mana? Kemudian, apakah bahasa Jepang sulit? Sulit itu muzukashi ya. Maka bahasa Jepangnya Nihongo ga muzukashiin desu ka? Nihongo wa muzukashiin desu ka? Ini tinggal ditambahkan desu ka-nya ya saja di belakang. Nihongo wa muzukashiin desu ka? Apakah bahasa Jepang sulit? Berikutnya, misalnya kita lihat ada pohon roboh atau mungkin beberapa benda rusak. Kita penasaran kan dan nanya ke orang misal, apakah kemarin angin topan? Angin topan itu adalah taifu ya. Taifu ini kata benda. Maka kino taifu nan desu ka? Ya. Seperti aturan di awal sebelumnya bahwa kata benda itu sama kayak kata sifatna ditambahkan na sebelum endesnya. Kino taifu nan desu ka? Apakah kemarin topan, angin topan? Berikutnya kita akan belajar cara meminta tolong kepada orang lain dengan sopan, dengan sangat sopan. Dulu kita belajar cara meminta sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan pola tekudasa ya. Itu bisa digunakan untuk siapapun. Nah, pada pola ini kita akan belajar meminta tolong dengan versi sopan. Misalnya, saya tidak tahu cara menggunakannya. Bisakah Anda beritahu? Kemudian, saya ingin belajar bahasa Jepang. Bisakah Anda memperkenalkan guru yang bagus? Saya ingin membaca buku ini. Bisakah Anda meminjamkannya? Ya, seperti itu ya minasang, contoh-contoh penggunaannya. Ini tadi pakai bahasa dengan bisakah Anda. Itu sama saja meminta tolong kan, cuma memang versi sopan. Oke, pola untuk meminta tolong dengan sopan kepada orang lain ini menggunakan pola te itadakemasen ka? Te itadakemasen ka. Di sini pembentukannya dia diubah dulu ke bentuk te, kemudian baru ditambah itadakemasen ka. Artinya bisakah Anda? Nah, minasang, jadi kita menggunakan meminta tolong dengan bahasa-bahasa seperti itu kepada orang-orang yang kita anggap hormati ya. Misal kepada sensei, kepada guru, kepada bos misalnya atau manajer, atau kepada siapapun yang kita hormati. Seperti itu. Oke, contoh yang pertama ya. Saya tidak tahu cara menggunakannya. Bisakah Anda beritahu? Oke, di sini memberitahu ya. Beritahu itu oshiemasu. Maka kita ubah ke bentuk te menjadi oshiete. Kalimatnya menjadi Sukai kata ga wakaranai desu ga oshiete itadakemasen ka? Di sini ya minasang ada bentuk endes ga lagi. Jadi endes ga itu biasanya diucapkan untuk kalimat basa-basi pembukaan ketika kita mau meminta sesuatu kepada orang. Itu kalau bahasa Indonesia mungkin tidak ada artinya ya, tapi mungkin dalam bahasa Jepang lebih ke maknanya. Biasanya digunakan untuk permulaan atau awal basa-basi ya, sebelum meminta tolong. Sukai kata ga wakaranai desu ga oshiete itadakemasen ka? Saya tidak tahu cara menggunakannya. Bisakah Anda memberitahu? Saya ingin belajar bahasa Jepang. Bisakah Anda memperkenalkan guru yang bagus? Oke, di sini meminta tolong untuk memperkenalkan ya. Memperkenalkan itu shoukai shimasu. Shoukai shimasu kita ubah ke bentuk te.
menjadi shoukai shite. Maka kalimat lengkapnya menjadi Nihongo o benkyou shitai desu ga, ii sensei ni shoukai shite itadakemasen ka? Nihongo o benkyou shitai desu ga, ii sensei ni shoukai shite itadakemasen ka? Saya ingin belajar bahasa Jepang. Bisakah Anda memperkenalkan kepada guru yang bagus? Contoh lain lagi, di sini saya ingin membaca buku ini. Bisakah Anda meminjamkannya? Oke, meminjamkan itu bahasa Jepangnya kashimasu. Kita ubah ke bentuk te menjadi kashite. Maka kalimatnya menjadi kono hon o yomitai desu ga kashite